Kabupaten Tangerang. Tangerang? Iya. Oh jauh ya. Maksudnya bukan orang Bandung ya. Kalau Bukan. Kak Syifa? Ya sama, teh aku juga Tangerang. Oh gitu. Iya. Oh temenan. Enggak juga. Temenan di berteman Quran kita. Baru kenal Oh pas di Masya berteman Quran. Allah. Iya. Iya 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 Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Syifa dan Kak Adel ya. Iya. Iya. Oke Oke. baik. Alhamdulillah Talina sudah siap nih. Kita langsung sama-sama simak ya materi dari Talina kepada Oke. Talina. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebentar saya cek dulu. Oh belum pada on cam. Halo Teh Atifah. Ini teman aku nih. Nih fondernya nih Masya Allah Teh Atifah, say hi dulu dong Teh Atifah. Halo Teh Lina, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Teh sehat Teh. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita ketemu siang ini Teh. Ya, insya Allah Teh Lina datang juga ya. Datang insya Allah. Kita ketemuan nih ya sama Teh Atifah nih. Ayo yang lain yang baru ketemuan online pada on cam dulu nih. Teh Atifah belum pada on cam nih. Iya nih, ayo Hey. biar kenal ya, bisa ketemu di jalan. Iya aku biasanya ya Teh Atifah kenal muka nggak kenal nama Oh, ya. Nggak kenal muka nggak kenal nama. Misalnya nih ada Teh Haila nih yang tadi eh, ngobrol oke. ya sama moderator. Misalnya ikut terus tuh kajianku misalnya ya dimanapun, mau Oh, dari komunitas manapun, terus karena on cam terus aku langsung kenal. Ih, Teh Haila ya pasti beberapa kali ya ini ketemu ya. Nah gitu. Jadi ayo yang mau kenalan tunjukkan wajahmu, tunjukkan pesonamu. Ayo mana nih yang belum? semoga Yang yang belum on cam. nih nyusul umroh ya Teh Lina ya. Iya bener. Pokoknya yang on cam umroh. Dari mana aja duitnya? Dari Allah. Guys, bener yang on cam ya. Saya doain ya Allah, bisa saya doain ya Allah umroh bolak-balik. Nggak tahu dari mana duitnya, pokoknya tapi ada aja kemudahannya dengan fasilitas terbaik, hotel bintang 5 bahkan hotel VIP, makanannya enak-enak di sana, umrohnya nggak kerasa capek, bawa obat-obatan nggak kepake. Aku doain lah pokoknya. Ayo, oke ya udahlah ya. Yang on cam aja deh. Ya, yang on cam gimana dong Telina? Enggak lah, enggak dianaktirikan ya. Tapi dengan alasan yang jelas. Oke, Bismillah Teh Atifah izin ya Teh. Siapa tadi? Teh Alda, Teh tuh kan Adel, Adel dan baru tadi kenalan. Teh siapa? Siapa? Adel dan Syifa. Oh, Adel tuh. Baru-baru sama orang. Teh Adel dan Kak Syifa ya. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi washabihi wattabi'in amma ba'du. Sebelumnya Teh Atifah boleh buka dulu Instagram Bertaman Quran nggak? Terus lihat insight postingan informasi ini ada berapa ribu yang ngelihat manusia yang lihat. Belum on mic, belum on mic. Bentar ya, saya bilang ke adminnya dulu. Oh, oke. Atau dari Oke. aja. Iya, dari HP aja. Oh iya benar. Yang Dari postingan yang itu loh, yang yang collab ya. yang feed. Itu alhamdulillah ada 16.800 kan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih banyak, Teh Atifah. Oke, teman-teman, kenapa aku nanya itu ke Teh Atifah? Di sini ada yang dulunya SD, SMP, ada? Iya, atau ya? Ada ya? Oke. Biasanya satu kelas berapa orang? Nah, nih Teh Hala yang masih sekolah, diketik. Biasanya sekelas ada berapa orang rata-rata? Rata-rata per sekolah lah. 30 mungkin ya? 30 mungkin ya per kelas. Oh, katakanlah ya per angkatan itu misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih di SMA misalnya ya. Aku kelas 1, kelas 10, 11, 12 ya. Misalnya 10A, 10B, 10C gitu kan? Ya. Kalau di sekolah kan. Nah, katakanlah dia ada misalnya 7 kelas A, B, C, D, E, F, G ya sampai kelas 10G. 30 kali 7 kelas. Berapa tuh orangnya?
Berapa teh? Berarti sekitar 210. Kalau dikumpulin di lapangan, kumpulan angkatan kelas 10. Rame nggak kira-kira langsung heboh? 210. Baru 210 ya. Belum nyampe 300. 210 satu angkatan itu rame. Teteh, tadi kedengeran tadi sama teteh-teteh semua, kata Teh Atifah berapa orang yang lihat postingan ini? 16.000. Itu kumpulan berapa sekolah? Ya, 16.000. Kebayang nggak sebanyak apa orangnya kalau dikumpulin? Ya, ya, banyak banget. Banyak banget gitu. Nah, tapi lihat ini yang hadir jumlahnya ada berapa? Ini 51 kurangi saya ya. Saya ada 2 device nih, makanya saya ngelihat ke bawah terus karena saya sambil mantau teman-teman. Ini ada 51 orang. Berarti kurangi saya ya 1, berarti 50 orang yang hadir. Dari 16.000. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Segimananya Allah mengkurasi orang-orang untuk bisa dihadirkan cahaya di hatinya untuk bisa ikut kajian hari ini. Sekarang hari Minggu. Ya, hari Minggu orang-orang tarik selimut, orang-orang apa-apa mungkin gitu ya, dan jangan orang-orang deh, kita nge-compare sama diri kita. Kita bisa aja tarik selimut, kita bisa aja malas-malasan dan lain hal gitu, tapi kita enggak gitu. Kenapa bisa? Karena itu adalah kehebatan daripada Allah SWT, bukan kehebatan kita. Sesuai dalam hadis yang tadi disampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan hadirkan, Allah akan mampukan, Allah akan mudahkan untuk dia memahami ilmu agama. Teteh, malesnya enggak males, biasa aja we pengen gitu ya ikut kelas ini gitu. Nggak tahu, alhamdulillah ada aja waktu luangnya. Alhamdulillah sehat juga sih. Alhamdulillah walaupun agak hektik juga, tapi bisa aja kajian itu adalah sebuah kemudahan daripada Allah SWT. Dari 16.000 orang, nggak ada loh 150 loh. Nggak ada loh 100. Bisa kebayangin nggak mengkurasinya itu? Ya, jadi orang-orang pilihan ini. Masya Allah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Maka hari ini kita niatkan belajar untuk memaksimalkan ibadah kita untuk kemudian kita bisa terus menjadi hamba yang ridho atas ketetapan Allah dan Allah meridhai kita. Ya, niat saya belajar, niat kami belajar karena Allah Ta'ala. Oke, ini menarik banget nih, nyambung sama tema. Apa temanya? Diketik, 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 diketik. Besok biar ada kerjaan atau ngetik. Ya, apa? Apa temanya? Yo, apa temanya? Iya, Pak. Betul. Haid apakah masih bisa Influencer. maksimal? Tar, saya mana aku lihat. Tuh lupa. Haid di bulan puasa bisa maksimal nggak ya? Gitu ibadahnya ya, ibadahnya, terus Ramadannya, terus kayak ini juga jadi bukan fenomena ya. Jadi hal yang bikin dilema semua perempuan yang beragama Islam alias muslimah. Ramadan tapi si merah tiba-tiba datang, gimana caranya agar keberkahan Ramadan tetap didapatkan? Ini Masya Allah banget ya. Tadi dari 16.000 orang, Allah mengkurasi jadi 50-an orang yang ada di Zoom ini. Maka ketika teteh-teteh haid di bulan Ramadan, itu juga manusia pilihan. Kalau misalnya teteh nggak haid di bulan Ramadan, itu juga manusia pilihan. Tapi manusia pilihan di sini adalah tentunya yang hadir keridhaan atas ketetapan Allah. Bisa dipahami ya? Bukan karena haid atau nggak haidnya, tapi karena dia ridho nggak nih? Ridho nggak haid? Kamu ridho nggak? Ya, kayak kemarin-kemarin tuh tren. Kamu ridho nggak ya mas kalau aku naik eskalator ya? Nah kalau ini, kamu ridho nggak kamu haid? Kamu ridho nggak kamu nggak haid?
kayak gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa haid itu adalah fitrah. Nah ini nggak ada PPT ya BTW, jadi teman-teman silakan bergelut dengan penanya, silakan bergelut dengan alat tulisnya, nggak ada yang bisa di screenshot di sini. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa haid itu adalah fitrahnya seorang perempuan. Walaupun memang sebagian kecil dari kita itu ada yang tidak mengalami haid seumur hidupnya. Ada, ya ada. Tapi ada juga yang dia semasa mudanya tidak haid, tiba-tiba di usia lanjutnya dia haid. Ada juga ya. Pokoknya haid itu bisa dialami setiap wanita selama si wanita ini tuh masih hidup. Jadi kalau bahasa kayak kalau dalam fikih itu tidak ada bahasa menopause. Ya, tidak ada bahasa menopause. Walaupun misalnya kata dokter, "Oh, ini usia 60-an ibu udah menopause ya." Tiba-tiba di usia 65 tahun dia haid lagi dan memenuhi syarat ya keluar darahnya. Maka dia haid lagi, ya udah haid lagi aja. Kayak gitu ya. Jadi tidak ada istilah menopause kalau dalam segi fikih. Selama dia hidup berpotensi juga untuk haid gitu ya semasa hidupnya. Seperti itu. Nah, karena haid ini fitrah, sudah pasti dialami sebagian wanita dari kita gitu ya. Dan ya sebagai wanita sudah pasti mengalami ya kalau Allah kehendaki nggak mungkin laki-laki, maka kita harus menerima karena kita lahirnya sebagai perempuan nggak bisa milih. Ya, udah nggak bisa milih mau dirombak gimana pun dia tetap punya rahim. Ya, kecuali mohon maaf kalau ada perempuan yang diambil rahimnya karena sakit tertentu. Nah, itu dia udah tuh nggak haid lagi. Tapi kan enggak ya, kita kan pengen jadi perempuan yang apa namanya, menjadi rahim peradaban. Kalau misalnya kita dikehendaki sehat, dikehendaki mampu oleh Allah, kenapa enggak kita mengambil amanah untuk menjadi rahim peradaban? Kayak gitu, maka dijaga rahimnya. Nah, tahu nggak sih teman-teman, dengan teman-teman sekarang belajar terkait haid di bulan puasa ya, supaya lebih maksimal ibadahnya, maka teman-teman insya Allah tergolong kepada 4 golongan yang dirindukan surga. Apa saja yang pertama teman-teman yang dirindukan surga? Ada yang tahu nggak 4 golongan yang dirindukan surga? Ada yang tahu? Apa aja? Orang yang menjaga sholatnya, yang pertama. Orang yang menjaga puasanya, yang kedua. Yang ketiga, orang yang mentaati orang yang menjaga kemaluannya ya. Kemudian yang terakhir orang yang taat pada suaminya. Dan keempatnya ini termasuk di dalam ilmu darah. Ilmu haid. Apapun yang bersangkutan dengan ilmu haid ini bersangkutan 4 ini. Dengan kita memahami ilmu haid, apa yang pertama kita menjaga sholat kita, paham apa yang harus ditinggalkan dan tidak ditinggalkan. Yang kedua kita menjaga puasa kita, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat haid ataupun tidak, ya. Kemudian yang ketiga kita juga menjaga kemaluan, itu menjaga rahim kita sebagai perempuan. Kemudian yang keempat taat pada suami kita karena ini akan sangat bersangkutan dengan ilmu pernikahan nantinya. Maka kita termasuk ke dalam 4 ini. Masya Allah nggak sih teman-teman? Dari satu ilmu. Maka berbahagialah teman-teman yang hadir pada hari ini ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga dilanjutkan semangatnya dan Allah jaga terus semangatnya ya. Baik. Tadi yang pertama fitrah. Nah, terus gimana dong ini nyambung sama tema teh? Kalau misalnya pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan tapi posisinya kita lagi haid, kita harus ngapain? Ya. Yang pertama jangan sedih. Ya. Bukan jangan sedih sih, ya silakan kalau sedih nggak masalah. Karena sedih itu bentuk dari apa bahasanya, ekspresi dari teman-teman itu saking antusiasnya sama Ramadan. Ya, saking antusiasnya sama ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi karena antusias terus tiba-tiba apa ya, kita nggak boleh melakukan hal yang bikin kita excited ini gitu ya. Akhirnya ya udah sedih ya gitu ya, nggak apa-apa kalau sedih. Cuma jangan sampai berlarut apalagi kesal. Beda ya, sedih sama kesal ya. Ya, kalau sedihnya karena ya tadi excited, karena antusias sama kegiatan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, itu mungkin bernilai kebaikan di mata Allah gitu ya. Tapi di sisi Allah. Tapi apa namanya?
kalau dicampuri kesal, nah ini hati-hati. Ingat teman-teman, bahwa kita ini bukan kalau hidup di dunia ini bukan cuma mengejar ridho Allah, tapi kita juga harus menjadikan diri kita sebagai orang yang ridho atas ketetapan Allah. Dan itu rules pertama, bukan Allah yang meridhoi kita duluan, tapi kita yang meridhoi semua ketetapan Allah. Jadi setelah sedih, ngomong gini sama Allah, ya Allah, iya nggak apa-apa deh haid. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dengan haid ini. Ya, alhamdulillah masih dilancarkan dengan haid ini. Nah, nerima dulu tuh. Terus abis itu apa? Setelah bilang, ya Allah ridho, tapi ya Allah tolong haidnya jangan lama-lama ya. Nggak apa-apa, minta doa kayak gitu ke Allah. Ya, tolong haidnya ya Allah 3 hari aja ting-ting ya Allah, gitu ya. Tolong jangan lama-lama ya Allah, pengen puasa, gitu kan. Aku pengen ngejar apa namanya tuh? Jangan jangan gara-gara kamu banyak kodoan ya, awas. Pengen puasa ya Allah, pengen apalagi pengen ngejar hataman Quran ya Allah gitu. Ya, bilang, "Ya Allah pengen tarawih," gitu. Ini lagi semangat-semangatnya tarawih gitu. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa banget loh mintanya sama Allah. Nggak salah karena ya Allah kan yang Maha menghendaki, kecuali mintanya ke Teh Lina. Teh Lina tuh udah aku tuh pengennya kayak gini, nah salah. Dah Teh Lina mah nggak bisa bim salah bim ya, kayak gitu. Nah, itu. Terus, apa namanya, akhirnya kamu meninggalkan segala perkara ibadah yang diharamkan, perhatikan kata-katanya, meninggalkan segala perkara ibadah yang diharamkan untuk wanita haid. Maka ada pula yang dihalalkan gitu ya, kalau ada yang diharamkan berarti ada yang dihalalkan, atau ada yang diperbolehkan untuk wanita haid. Nah, yang diharamkan apa saja? Sebagaimana kita tahu, sholat, puasa, kita poinnya di sini puasa dulu ya. Puasa dan sholat tarawih ya, sholat sunnah gitu-gitu. Nah, saat kita meninggalkan perkara yang diharamkan, itu kan sebuah kewajiban ya. Gini, kamu haram bagi kamu itu berpuasa. Berarti apa? Saat haram puasa, wajib meninggalkan. Wajib meninggalkan. Saat wajib meninggalkan dan kita lakukan perintah Allah untuk meninggalkan sholat tersebut, untuk meninggalkan puasa tersebut, apa yang kita dapat? Ya pahala wajib. Orang yang lagi nggak haid, orang yang lagi suci terus dia puasa, kan wajib ya kalau lagi nggak haid puasa, betul? Betul nih. Maka dia melaksanakan puasa tersebut, maka dia dapat pahala wajib. Kita ninggalin, dia dapat juga pahala wajibnya. Paham? Ya, bukan berarti ketika kita meninggalkan puasa, kita nggak dapat pahala. Dan itu pahala wajib. Wajib pahalanya. Diserahkan ke kita tuh wajib itu tuh. Ya karena kita melakukan perintah Allah itu kewajiban. Coba kalau nerabas puasa pas lagi haid. Dapatnya apa? Dosa wajib. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Karena itu perintah Allah. Dia perintah Allah bukan kamu puasa. Termasuk kamu nggak boleh puasa. Karena keadaan tertentu. Ya udah. Gitu. Paham ya? Jadi dapat juga keutamaannya. Oke. Tadi sampai mana ya Allah? Saya udah banyak di pikiran mau diomongin tapi lupa. Allahumma sholli sama sholli. Apa tadi tuh? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya, menerima ketetapan Allah. Nah, terus bukan cuma pahala wajib, bayangin. Ini mungkin kesannya kayak ngiming-ngiming ya, tapi bener. Tapi memang seperti itu. Kita pahala sedih. Mungkin ya, sedih itu menjadi nilai kebaikan. Karena saking excited tadi. Terus yang kedua, pahala kita menerima, pahala kita ridho, pahala kita berusaha ridho pada ketetapan Allah. Dan pahala kita berniat baik mau mengqadha di hari yang lain. Terus kita juga dapat pahala wajib meninggalkan puasa sebab itu adalah perintah Allah. Coba, nggak banyak tuh poin plusnya. Jangan sedih lagi ya kalau puasa, yang maksudnya jangan berlarut, jangan kesel ya. Jangan kesel.
Tuh, lihat diborong. Diborong ibarat bawa keranjang gitu ya, keranjang belanja udah penuh tuh keranjangnya, ngantri lama di kasir ya. Saking banyaknya, Masya Allah. Kayak gitu. Tapi tetap di samping itu aku juga pengen melaksanakan ibadah-ibadah biar aku tuh maksimal. Oke deh, ya. Maka teman-teman tadi aku udah bilang bahwa apapun apa namanya tuh? Allahumma sholli ala yang ada diharamkan untuk wanita haid, ada juga yang dihalalkan untuk wanita haid. Apa saja yang dihalalkan? Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini karena berteman Quran, kita ambil ya dalil-dalilnya dari Quran beberapa. 261 apa? Al-Baqarah 261 ya. Yaitu bersedekah ya, bersedekah. Bersedekah karena dengan sedekah itu tidak ada syarat untuk suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, kita lagi nggak pegang wudhu, sedekah boleh. Kita lagi haid, boleh silakan sedekah. Gak masalah. Mau online, mau offline, mau langsung ke orangnya, nggak langsung ke orangnya, mau dititip, mau nggak dititip, itu sedekah. Ya, sedekah itu bisa sampai 700 kali lipat apanya kebaikannya. Saat kita satu sedekahnya, Allah akan lipatkan 700 kali lipat darinya gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, keutamaannya besar sekali. Apa aja yang bisa disedekahkan? Sedekah tenaga, misalnya. Sedekah pikiran. Nah, ini Teh Syifa nih sama lupa wae nih. Teh Adel, bener gak Teh Adel? Oh ya, udah ngangguk ya. Teh Adel dan Teh Syifa ya. Ini lagi sedekah tenaga nih. Ya. Nah, apa aja yang bisa disedekahkan? Terus Teh Atifah sebagai foundernya Berteman Quran ini lagi sedekah pikiran. Idenya untuk ngadain kajian seperti ini, mewadahi orang-orang untuk belajar, itu sedekah pikiran. Ya, sedekah itu apa aja, nggak harus berbentuk harta. Kalau misalnya mampu ya sok silahkan, alhamdulillah. Ya, justru kita harus memampukan diri. Bukan sedekah pada saat mampu, tapi kita memampukan diri untuk sedekah. Bisa dipahami ya? Nah, kayak gitu, memampukan diri untuk sedekah. Misalnya punya 10.000, atuh 1.000 disedekahinnya. Ya, kalau mampu 5.000 berarti setengahnya. Sebagaimana teman-teman kata guru-guru saya, ketika ada seseorang yang dia memiliki uang 10.000, terus dia sedekahnya 5.000, berarti setengahnya dong, setengahnya ya. Dan dibandingkan dengan orang yang punya 1 miliar, bayangin 1 miliar, gede banget ya. Udah pernah megang 1 miliar? Iya, sun lah ya. Sama, saya juga belum, insya Allah bulan depan. Amin ya, amin. 1 miliar, sedekah 100 juta. Ada nggak setengahnya? Enggak ya. Tahu nggak yang lebih baik yang mana? Orang yang sedekah saat dia punya 10.000 dan dia sedekah 5.000. Karena Allah tidak melihat nominal. Allah melihat pengorbanan. Ya, Allah nggak ngelihat angka, tapi Allah melihat usaha. Ya, dalam surah Al-Imran ayat 92, silakan. Al-Imran ayat 92, takutnya mau dicatat ya. Tidak sekali-kali, tidak sekali-kali engkau diberikan kebajikan ya. Kamu diberikan kebajikan, melainkan setelah kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Jadi maksudnya apa? Allah itu bakal ngasih kita kebaikan kalau kita sudah menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Uang. Udah pasti ya. Cinta duit ya di sini, saya juga cinta mati sama duit ya. Hijau matanya ya sama uang ya. Nah, itu. Saat kita menginfakkan mengorbankan sesuatu yang kita cintai, mengorbankan waktu ya untuk belajar gitu ya. Intinya untuk menolong agama Allah. Nah, sama seperti sekarang. Kita itu lagi menolong agama Allah. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan apa yang kita cintai, tiduran, rebahan dan lain-lain
Kemudian untuk kita memahamkan diri sebagai perempuan daripada hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah kita ya di bulan puasa, dan kita juga mendidik diri kita untuk mendidik generasi selanjutnya, maka Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik juga. Saat kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai, Allah pun akan memberikan pertolongan yang terbaik, yang nggak disangka-sangka. Harus yakin teman-teman, harus yakin ya, harus yakin. Apa tadi yang pertama yang bisa kita lakukan? Bersedekah ya. Kemudian aduh teteh, kalau misalnya bersedekah apa namanya tuh, dalam hal seperti itu belum bisa, boleh dong tolong menolong kayak tadi ya, sedekah tenaga. Tolong menolong boleh, karena di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 ya, kita tuh kalau nolong itu harus gak suci dari haid dulu. Enggak atuh ya. Kalau nolong harus wudu dulu enggak ya, gitu. Maka tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, tapi tolong menolongnya itu dalam kebaikan. Yang kemudian kebaikan itu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama seperti ini kayak tadi ya. Tadi contohnya sudah dijelaskan kayak gitu. Teman-teman bisanya apa? Oh, Tehlin aku mah bisanya ngedit. Tehlin aku mah bisanya bikin poster. Tehlin aku mah bisanya ngumpulin materi. Tehlin aku mah bisanya share-share kebaikan aja. Tehlin aku mah bisanya A, B, C, D, sok silahkan. Teman-teman misalnya nih ya, nah kayak sekarang berteman Quran tuh ada sampai sesi selanjutnya kan Teh Atifah ya, ada di tanggal-tanggal berikutnya dengan pemateri-pemateri berikutnya ya. Nah teman-teman nih cek infonya di berteman Quran. Atuh bisa tolong menolong untuk share ke story. Bukankah itu hal yang baik untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Coba kalau misalnya ada yang tapling dari teman-teman yang daftar dari informasi teman-teman, apa nggak bernilai kebaikan untuk teman-teman? Padahal cuma nge-share doang, itu nggak berat gak sih? Gratis gak sih? Gratis ya, nggak perlu tenaga, nggak perlu uang. Bisa kan? Apa aja. Atau misalnya ngajak temen lewat chat, kalau misalnya masih malu-malu kucing ya, nge-share story kajian. Soalnya Telin aku kan belum terbuka banget lah ke orang-orang kalau aku suka kajian misalnya. Ada kan yang kayak gitu yang baru hijrah? Ada loh, ada teman-teman. Karena khawatir dijudge, ada, dan aku nggak masalah banget ya, karena itu perlu penerimaan, perlu proses. Atau misalnya ngajak ke temen, yuk ikut kajian ini gratis yuk, ikut bang, ini mah daging banget, sayang banget kalau kita nggak ikut. Nah ya, itu juga tolong menolong dalam kebaikan. 2, cenah tuh yang bisa kita lakukan pada saat haid. Ini mah kalau lagi haid gak haid juga bisa dilakukan ya. Kemudian lanjut lagi, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini mah kayaknya bersangkutan banget sama kita hari ini ya. Ya, mengajarkan ilmu ataupun menuntut ilmu. Harus gak lagi haid? Lagi suci? Enggak. Sekalipun kita belajar Quran. Ya, misalnya, Telin aku tuh ada kelas tahsin waktu lagi Ramadan, tapi pas lagi haid gimana? Udah nggak apa-apa. Ya, niatkan untuk belajar. Loh, emang nggak apa-apa Teh baca Al-Quran pada saat haid? Nggak masalah kalau niatnya untuk belajar. Ya Neng ya, nggak masalah. Kalau untuk berzikir, nggak masalah. Kalau untuk berdoa, nggak masalah. Tapi harus ada dalam hati kayak gini. Ya Allah, niat saya baca Quran untuk memperbaiki bacaan saya. Untuk belajar memperbaiki bacaan saya. Nah, itu boleh. Pada saat haid, ya boleh. Ya. Nah, ini nih. Kemarin saya di Madinah, Alhamdulillah. Di Masjid Nabawi, Alhamdulillah ya. Masuk Masjid Nabawi, terus penuh teh. Terus ada tuh space sedikit banget. Duduk saya. Sedikit cerita dulu ya. Ini melek gak? Mana matanya mana? Lanjut ya. Duduk tuh saya. Ada orang luar yang mempersilahkan saya duduk di situ. Nah, orang yang mempersilahkan saya duduk di situ ternyata adalah orang Uzbekistan. Ya. Semoga kita semua bisa ke Uzbekistan ya dan bisa menambah titik sujud di sana, menambah saksi kebaikan kita di sana. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, terus habis itu
ngobrol sama orang Uzbekistan. Dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Uzbekistan. Saya ngomong Inggris, dia ngomong bahasa Uzbekistan, bayangkan. Tapi ada Google Translate, ngobrol lah pakai Google Translate. Terus ternyata, nah saya kan di situ tuh orang Uzbekistannya ada 3 orang. Ya udah ngobrol sama mereka gitu kan. Nah, ternyata mereka itu ada satu lagi yang lagi tidur di samping kiri saya. Nah, BTW yang 3 orang ini di samping kanan saya. Eh, kita intinya mereka ngomong gini, kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Yang bisa ngomong bahasa Inggris itu tuh saudara kita yang lagi tidur, katanya gitu ya. Bangunlah. Nah, alhamdulillah berteman sama saya sampai sekarang. Namanya Zainab. Cantik sekali, Masya Allah. Zainab bangun, terus kita ngomong pakai bahasa Inggris, ya. Nah, sebenarnya awalnya heran, kok dia tidur ya? Awalnya nih ya, awalnya dalam hati saya, kok dia tidur ya? Apa nggak takut batal ya? Apa namanya? Eh, apa namanya tuh wudunya? Udah pasti batal ya kalau tidur ya. Dan nanti kan wudunya jauh banget gitu kan. Tapi ternyata setelah dia bangun dan ngobrol banyak sama saya, dia lagi haid. Dan dia sedih banget karena ini dia umroh pertamanya katanya gitu ya. Tapi dia bisa masuk Masjid Nabawi selama dia tidak merasa takut, gak masalah ya. Karena itu urgent posisinya, kita udah jauh-jauh dari negara kita buat ke sana, tapi masa sih kita nggak bisa masuk ke sana gitu ya. Itu jadi nggak dipermasalahkan. Ada pendapat yang memang memperbolehkan walaupun memang bukan pendapat kuat ya. Nah, lanjut lagi. Nanti malah jadi kajian haid beneran nih. Lanjut lagi ya. Terus abis itu dia bilang gini, sedih katanya, aku nggak bisa baca Quran di sini, kata dia gitu. Loh, aku bilang gini, boleh baca Quran, aku bilang gitu kan. Ah, emang iya, kata dia gitu kan. Nah, akhirnya mau gak mau aku nunjukin Instagramku. Nih, Instagramku aku suka ngebahas tentang haid. Ini ilmunya insya Allah benar, aku bilang gitu. Pakai bahasa Inggris ya guys ya. Cuma di sini nggak pakai bahasa Inggris, langsung aja pakai bahasa Indonesia lah ya. Insya Allah ilmunya benar. Jadi kamu bisa loh baca Al-Quran pada saat haid, asal niatmu belajar ataupun berdoa. Oh boleh ya, kata dia. Ya udah deh kita baca Quran bareng, kata dia gitu kan. Dan ingat banget kita waktu itu baca surah Al-Baqarah. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah sebentar. Mana ya? Waktu di Mekah. Mana? Subhanallah, subhanallah. Hmm. Sementara ya teman-teman, aku pengen banget memperdengarkan. Nah, ini nih. Ya, harus di-download dulu. Oh, bisa-bisa. Ini suara dia, kedengeran nggak? Tapi nggak direkam wajahnya, karena kan itu privasi. فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Nah, intinya gitu lah ya, kita baca Quran bareng. Jadi dia bilang gini, pengen diperbaiki bacaannya dan dia juga pengen memperbaiki bacaan aku. Jadi maksudnya saling nyimak gitu ya. Nah, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ilmunya, ya, itu eh kita akan tenang untuk melakukan ibadah. Termasuk tadi, apa tadi kita bahas tuh poin yang ketiga ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ketika kita menuntut ilmu dan kita kemudian mengamalkan ilmu tersebut gitu ya, itu tidak perlu syarat kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, kayak kejadian aku sama Zainab. Akhirnya aku bahasanya sharing apa yang aku tahu. Dan akhirnya dia pun mau belajar bersama-sama Al-Quran. Posisinya pada saat haid. Selama kita paham ilmunya, kita akan tenang. Makanya, dari sekarang coba gali. Sholatnya sudah benar atau belum? Puasanya sudah benar atau belum? Gali ilmunya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah tadi belajar tahsin juga boleh ya, kayak Zainab tadi gitu.
Kemudian yang keempat, nah ini sama juga sih, ini masuknya ke sedekah ya. Tapi mungkin lebih ditekankan lagi, spesifik lagi karena di bulan Ramadan. Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, takjil ya. Biasanya suka bagi-bagi takjil ya. Suka Tehlin aku belum mampu bagi-bagi takjil, ya udah bantu ngebagiinnya aja. Ya ikut komunitas-komunitas ya. Kan biasanya suka banyak tuh donasi-donasi dari orang-orang ya. Nah, kita yang bagian ngebagi-bagiinnya. Boleh. Bagian yang masakinnya boleh. Atau misalnya di rumah bantu-bantu Umi, bantu-bantu mamahnya, bantu-bantu kakaknya, silahkan ya. Nah, itu juga sama-sama kita menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka, insya Allah ya. Katanya ya, diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmizi dan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa orang yang memberi makan ataupun yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, insya Allah mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Enak gak sih kita nggak puasa dapat pahala puasa? Ya, udah nambah lagi tuh ya pahalanya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Wih, Masya Allah, Teh Aisyah dari Tangerang, yang kelima, Cenah ya. Masya Allah, Teh mudah-mudahan haji segera dengan keluarga ya, dengan fasilitas terbaik, amin. Apa yang kelima? Yaitu memperbanyak zikir ya, tahmid, takbir, tahlil ya, hauqallah, kemudian juga hauqallah, kemudian juga sholawat dan zikir-zikir lainnya yang memang teman-teman biasa amalkan. Misalnya baca doa Nabi Yunus gitu ya, atau baca doa apa silahkan. Nah, untuk bulan Ramadan targetkan. Karena teman-teman posisinya sekarang nggak puasa, minimal ada deh yang bisa dimaksimalkan, gitu ya. Teh, aku mau target 1000 baca Allahu Akbar, silahkan. Teh, aku mau sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000, boleh. Dibacanya kapan-kapanpun, dimanapun, silahkan. Asal jangan di kamar mandi ya. Lagi Zoom kayak gini sambil pakai tasbih digital ya. Mau tasbih digitalnya sampai 10 jari juga nggak apa-apa, ngalahin Hotman Paris ya. Sok silakan, nggak apa-apa. Saya nggak bisa nyontohin soalnya saya tasbih digitalnya nggak ada 10. Ya. Nah, kebayang nggak ya? Kebayang di sini teh ya tasbih digital, di sini Allahu Akbar, di sini sholawat, di sini apa? Subhanallah. Ya, silahkan teh ya, mau kayak gitu boleh. Intinya ditargetkan. Nah, kalau tips dari Tehlin sendiri, mau ditargetkannya kayak gimana? Teteh, kalau sholat itu sehari berapa kali kalau yang wajib? Nah, 5 ya. Nah, orang ngong adzan, teman-teman yang lain yang lagi suci, itu apa? Bersuci, wudhu, kemudian sholat. Kita ngong adzan, duduk. Barengan sama orang-orang sholat, maksudnya di waktu-waktu sholat, kita duduk. Mau pas abis adzan banget boleh, pokoknya di waktu-waktu tersebut ya, di waktu masa-masa sholat tersebut duduk, kemudian targetkan zikir teman-teman. Oke, biasanya aku itu sholat tuh 5 menit atau 7 menit. Nah, selama 5 menit 7 menit itu duduk, sok banyakin zikir sama doa ya, banyakin zikir sama doanya apa aja terserah, sok teman-teman mau doa apa aja. Ya Allah pengen jodoh, ya Allah tuh hari ini, ya Allah pengen 1 M ngegubrak ya. Ya Allah pengen 4 M. Apa 4 M? Magister, menikah, Mekah, Madinah, cenah ya. Amin. Sok minta aja apa aja sama Allah. Ya Allah tampan mapan beriman. Ya Allah aham tampan mapan beriman. Sok. Apa aja teman-teman silahkan. Ya, ya Allah pengen nilainya yang terbaik. Ya Allah pengen bisa punya bisnis. Ya Allah apa aja lah terserah. Mau yang bersangkutan sama dunia juga nggak apa-apa. Ya, kalau selama mintanya sama Allah itu jadi nilai ibadah. Ya, nggak boleh kamu mintanya duniawi terus, enggak. Ya, takwa tampan tajir ya. Amin. Masya Allah ya. Amin, Tatifah ya. Ya Allah, amin banget. Kayak gitu ya. Nah,
Banyakin. Jadi pada saat teman-teman udah suci dari haid, masih di bulan Ramadan, itu nggak kaget harus puasa lagi, harus sholat lagi. Nyeting imannya, paham ya nyeting iman ya? Kan biasanya kalau misalnya abis haid, lupa sholat tuh, ya aku udah suci. Nah, jadi nggak lupa sama itu. Kita nggak nyeting lagi iman dari awal. Stabil imannya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tadi udah membaca doa ya, memperbanyak doa. Dan kalau misalnya teman-teman ternyata dapatnya di 10 terakhir di bulan Ramadan, don't worry ya, sayang. Don't worry, be happy guys. Ya, apakah seorang perempuan yang sedang haid bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Berkesempatan juga. Toh Allah nggak bilang kalau yang dapat Lailatul Qadar itu yang nggak haid, enggak kok. Yang nggak lagi nggak suci, enggak kok. Ya, yang lagi suci maksudnya, enggak kok. Ya, enggak. Perempuan haid juga bisa berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Memperbanyak baca doa, Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini ada hafal gak? Nih, harus hafalin. Nanti pas HI juga bisa baca doa itu tuh. Ya. Baca doa itu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus doain, targetin. Ya, apalagi banyakin di 10 malam terakhir. Tapi kalau bisa dari awal Ramadan juga bacain doa ini. 100 Kak, 100 misalnya sehari. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma. Ada doanya di Reels, tapi itu udah Reels lama loh. Udah tahun 2024. Saya posting doa ini. Ya. Bisa ya. Jangan khawatir, don't worry, be happy ya. Wanita haid juga bisa. Bisa sambil bersimpu doa-doa, ya Allah. Kalau aku tidak ada karinya boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Karim itu tuh sebagai tambahan kita muji Allah gitu. Kalau kita muji Allah itu makin dapat rayuannya gitu. Bahasanya kayak gitu. Tapi kalaupun nggak pakai karim nggak masalah kok. Mau pakai karim nggak masalah, mau nggak pakai karim nggak masalah. Yang masalah apa? Yang nggak baca doa. Pinter ya, gitu ya Neng ya. Nah, terus udah sih sebenarnya cuma itu ya. Jadi, kok Telin kayak sedikit banget sih amalannya? Sedikit. Bener gak dilakuin semuanya ya? Allah itu suka amalan sederhana, amalan yang kecil menurut kita gitu, tapi terus dilakukan. Coba dilakukan yang 5 ini setiap hari di bulan Ramadan. Ya, nggak harus apa gitu amalannya ya. Loh, emang itu yang bisa dilakukan untuk wanita itu. Gitu ya. Jadi silakan maksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Terus terakhir ada pertanyaan nih. Apa namanya tuh, timbul pertanyaan ya untuk setiap perempuan. Tehlin boleh nggak sih minum penunda haid? Ya, minum obat penunda haid kalau lagi puasa biar aku puasanya full. Boleh nggak sih sebenarnya teman-teman? Boleh. Kalau teman-teman konsultasi lebih dulu. Ya. Boleh kalau misalnya kata dokter ini tidak memadorotkan. Boleh kalau misalnya nanti kata dokter, teman-teman itu, oh ini nggak akan berpengaruh kok ke siklus haid selanjutnya. Oh nanti kamu nggak akan jadi istihadah kok. Boleh. Tapi dengan niat ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan. Bukan niatnya pengen nggak punya kodoan sebetulnya ya. Ya, walaupun kemarin ini saya nge-share sebetulnya. Boleh nggak sih boleh nggak sih apa namanya minta ke Allah biar kita nggak haid di bulan Ramadan biar nggak punya kodoan? Ya sebenarnya boleh gitu ya. Tapi niatnya agak keliru kalau misalnya eh
Kalau misalnya kita mintanya itu biar nggak punya qadhaan. Kalau kayak gitu kayak kita memvalidasi kemalasan kita gitu ya. Nggak begitu ya, jangan begitu. Nah, terus timbul lagi pertanyaan dari situ, ih, kalau minta ke Allah nggak haid itu ya, kalau minta ke Allah nggak haid atau kita minum pil penunda haid, bukannya kita jadinya mengharapkan penyakit ya? Bukannya kan haid itu sebulan sekali itu bagus ya? Nggak kayak gitu dong sayang ya. Itu kan bagian bentuk ikhtiar kita ingin maksimal ibadah, nggak masalah. Tapi harus dibarengi dengan ketawakalan. Kayak misalnya teman-teman mau umroh, jauh-jauh hari udah konsultasi tuh minum pil penunda haid, boleh nggak? Boleh. Loh kalau misalnya teman-teman ke sana ternyata nggak dapat umroh, cuma bisa dapat masuk masjidnya aja, sayang nggak? Sayang. Nah, sama aja kayak gitu sebetulnya, ya. Sama aja sebetulnya kayak gitu. Jadi nggak masalah. Tapi Tehlin akan kasih alternatif lain. Daripada minum pil penunda haid yang berpengaruh besar pada hormon, mending baca doa nggak sih? Mending minta langsung ke pusat nggak sih bahasanya? Iya nggak sih teman-teman? Iya ya. Apa doanya? Nanti saya kirimkan ke Teh Atifah. Nanti Teh Atifah mungkin dibantu sama admin ya kirim ke grup. Nah, ini nih yang belum join grupnya Berteman Quran. Silakan ya langsung DM ke Berteman Quran. Bilang, Teteh aku mau join. Join grupnya. Nanti dapat doanya di situ ya. Nah, itu. Dan doa ini isinya itu sebetulnya mengajarkan ketawakalan. Bukan meminta ditunda haidnya sebetulnya ya, mengajarkan ketawakalan menurut Tehlin. Kenapa? Karena Tehlin baca doa ini justru untuk mempercepat haid. Jadi doa ini tuh fungsinya banyak. Untuk mempercepat haid bisa, untuk menunda haid bisa, silahkan. Untuk menerima pada saat puasa ternyata haid bisa, ya. Jadi waktu itu mau umroh. Nah, pas-pasan tanggal umroh tuh tanggal haid. Lagi masa-masa haid, ya Allah, di situ. Gak mau ya Allah, pokoknya aku ikhtiarnya gak mau pakai pil penunda, gak mau. Pokoknya ya Allah sok haidin aku aja, sekarang masih di Indonesia, haid dulu. Nyampe sana aku suci, aku ikhtiar. Makan yang bagus ya. Nah, ikhtiar nih, bentuk ikhtiar ya. Doa dulu sama Allah, minta izin dulu. Terus habis itu ikhtiar. Makan yang baik ya, makan makanan yang baik. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang nih teman-teman nih ya, sebelum Ramadan, bentar lagi kan Ramadannya ya. Nah, sok kalau misalnya mau dipercepat haidnya gitu ya, asal sudah memenuhi syarat masa suci, makan yang baik nih ya. Terus abis itu minum UC 1000 sampai 3 botol, 2 botol setengah deh. Tahu UC 1000 teman-teman? Nah, UC 1000 tapi sehari satu ya. Jangan sehari langsung 3 botol. Tetap gak berpengaruh itu ya. Nah, minum, terus abis itu olahraga gitu kan ya, dan baca doa yang akan di-share nanti, gitu ya. Saya akan bacakan sedikit aja deh. Nah, ini doanya ada di Instagram sih sebetulnya, teman-teman juga bisa lihat. Udah 4 juta orang tuh yang nonton kalau nggak salah. Mana ya? 4,4 juta yang nonton. Hmm. Nah, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli. Faghfirli dzambi wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan yubashshir qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu li wa radini bima qasamta li ya dzal jalali wal ikram. Jadi kayak ini tuh minta minta apa ya? Minta ridho sama semua ketetapan Allah gitu loh. Isi doanya tuh. Sebetulnya jadi emang betul-betul mengajarkan ketawakalan. Nah, mana tuh artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui rahasiaku dan perbuatanku yang terang-terangan, maka terimalah permohonan maafku. Nih ini mana bagian doa dari ini kita minta nunda haid ya? Nggak ada artinya ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui rahasiaku, perbuatanku yang terang-terangan, maka terimalah permohonan maafku. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku. Engkau mengetahui kebutuhanku, Engkau mengetahui kebutuhanku, gitu ya. Maka kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang memenuhi hatiku
keyakinan yang benar, sehingga aku mengetahui bahwa tidak akan menimpaku kecuali apa yang engkau takdirkan bagiku. Dan puaskanlah aku dengan apa yang telah engkau bagi atau engkau karuniakan kepadaku, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, jadi kayak, ya Allah, apa ya, jadikanlah diriku itu sebagai orang yang menerima ketetapan gitu, ya kan? Jadi kayak dipuasin hatinya nih, kamu haid, oh ya alhamdulillah. Nah, diberi kepuasan, oh kalau nggak haid berarti alhamdulillah, kayak gitu. Jadi apa-apa aja alhamdulillah, apa yang dari Allah itu baik, kayak gitu ya. Nah, aku baca doa itu terus dan akhirnya alhamdulillah haid. Sesuai banget permintaannya, ya. Sesuai banget permintaannya, haidnya cepet, nyampe Madinah langsung bersuci. Udah, tenang banget. Nggak ada tuh flek-flek, nggak ada apa-apa, udah alhamdulillah tenang. Ya, seneng, alhamdulillah ya, gitu kan, minta dipercepat haid ya. Teman-teman bisa ya. Terus ada yang komen di postingan ini sedikit ya, bilang kayak gini ya, itu mah doanya ngambil dari hadis lemah katanya gitu. Gini ya. Kita kalau misalnya baca doa itu kan bisa pakai kata-kata kita sendiri ya. Betul ya? Ya Allah, jadikanlah aku bla 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 bla. Terus kita puji-puji Allah, ya Allah yang maha ghafur, yang apa. Terus isinya, terus juga pakai penutupnya. Gitu kan. Terus teman-teman bisa kan bilang ke orang lain misalnya gini, "Ih, aku lagi ditimpa ketidakmudahan nih." Kalau bahasa kitanya lagi ditimpa musibah nih. "Oh, gak apa-apa nih, kamu baca aja doa yang biasa aku baca, tapi itu doa aku sendiri. Boleh nggak kayak gitu?" Loh, boleh. Kita bukan nabi, boy, gitu ya. Tapi boleh nggak kita merekomendasikan doa kita ke orang lain? Boleh. Nah ini, walaupun misalnya hadisnya lemah, selama isinya doa dan kita amalkan untuk apapun ya nggak masalah. Ter, terkecuali ya kalau misalnya kayak gini, ada ternyata sholat sunnah ya, yang kata Rasulullah itu bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu, tapi hadisnya lemah. Nah itu yang nggak boleh, yang bersangkutan dengan ibadah langsung gitu ya, maksudnya ibadah langsung tuh kayak, kepada Allah itu kan sholat. Terus misalnya ada puasa sunnah gitu ya, yang niatnya itu kalau kita niat itu bisa menghapuskan bla 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 bla. Nah itu hadisnya ternyata palsu atau lemah gitu ya. Nah itu yang nggak boleh yang kayak gitu. Kalau doa ya nggak apa-apa diamalkan loh. Gitu ya. Dan itu silahkan mau diamalkan doa ini dalam hal apapun. Pada saat pengen minta haid, mau menunda haid, apapun itu. Atau mau dimodifikasi dengan bahasa-bahasa teman-teman juga nggak apa-apa. Kayak, "Ya Allah, tuh tolong ya jangan haid bulan ini, please, please banget ya Allah," gitu kan. "Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kan nggak ada yang bisa nolong kecuali Engkau. Kan, ya Allah, aku nggak bisa bimsalabim," gitu ya. Apapun itulah, terserah modifikasi aja gitu kan. Terus kayak, "Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pemurah, ya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, ya Allah, bla 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 bla." Puji-puji, terserah bahasa kita, ya. Yang penting doanya baik. Udah kayak gitu. Jadi nggak masalah. Kayak gitu ya. Udah sih, hadza wallahu alam. Apalagi ya? Sebagai tutup ya, nanti jangan ada closing statement, berarti langsung ke Q&A aja ya. Oke. Kemarin saya di Madinah itu ternyata saya alhamdulillah berkesempatan untuk merasakan rumah sakit Madinah. Ya, saya masuk rumah sakit di sana, teman-teman. Jadi, saya merasakan alhamdulillah pingsan di Madinah juga. Aduh, ceritanya itu intinya kurang sehat dari Indonesia, tapi saya yakin itu saya sehat, minum vitamin bla 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 gitu kan ya. Tapi ternyata Allah pengennya ya saya istirahat. Tiba-tiba mimisan ke sini terus pingsan, tep, ya, sampai diriung sama orang Arab. Orang Arab panik, ngasih bantal, ngasih jus, ngasih jeruk, ngasih biskuit. Katanya ngasih yang manis-manis gitu ya, biar makan yang manis-manis gitu. Terus abis itu temen dari travel itu nahan hidung saya sampai penuh darahnya di tangannya gitu ya posisinya. Terus abis itu ternyata naik turun tuh kondisinya.
naik gitu ya. Sampai akhirnya itu ada di 39,8 derajat. Wah, udah lemes banget teh. Posisi belum makan dari siang. Bener-bener udah selemes itu. Malamnya jam 11 malam saya mau ke Raudhah, ke makamnya Rasulullah SAW. Terus apa yang terjadi? Saya bilang gini ke Allah, ya Allah, sebenarnya sedih sih. Ngutarain dulu perasaan. Ya ngomongin sama Allah gitu. Ya Allah sebenarnya sedih sih, apa namanya, sakit itu ya. Sedih sih nggak sehat kayak gini. Posisinya kan lagi momen-momen yang luar biasa ya gitu intinya gitu kan. Ya sedih lah intinya, ya Allah aku tuh sedih kayak gini tuh. Tapi nggak apa-apa ya Allah gitu kan. Aku ridho. Nah, inget ya. Ya Allah nggak apa-apa. Sebenarnya sedih sih Haid. Tapi aku ridho ya Allah. Nah, temen-temen bilang, apa saya bilang, tapi aku ridho ya Allah. Cuma tolong ya Allah ridhoi aku nih. Urutan ya, apa? Ridho dulu, terus minta diridhoin balik. Tapi tolong ya Allah ridhoi aku untuk usaha lebih keras lagi supaya sehat dengan ikhtiar yang kau cintai, dengan ikhtiar yang kau perbolehkan. Seperti minum yang banyak, minum obat, ya kan? Itu kan usaha yang lo senangi kan? Dengan usahaku ini ya Allah, tolong buahkan hasil yang terbaik. Dengan cara yang membahagiakan dan menyenangkan. Dengan cara yang mudah. Udah, tahu nggak teh? Sesaat sebelum ke Raudhah, dari 39,8, ingin badan saya teh setelah baca doa itu. Nggak tahu pokoknya dingin, nggak lemes kayak dicas sama Allah. Padahal belum makan. Kenapa belum makan? Bukan yang nggak mau makan teh, karena makan itu harus di resto, nggak boleh dibawa ke mana, ke kamar. Sedangkan saya nggak beli apa-apa, nggak punya persediaan makanan. Roti apa tuh nggak ada, nggak bawa dari Indonesia gitu, dan nggak beli, nggak sempat ke supermarket di Madinah, bahkan nggak beli oleh-oleh teh. Ya Allah sedih banget ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kan kesana lagi. Dingin banget teh. Terus apa yang terjadi? Saya waktu pas di depan Raudhah tuh, antrian pertama dari travel, di depan saya orang-orang diusir. Haja Torik katanya, nggak boleh masuk ke Raudhah. Terus pas bagian saya nih, dari dari antrian travel kan pertama nih ya, itu yang harusnya masuk jam 11 lebih cepet, langsung dikasih masuk, nggak antri lama. Wah nangis ya teh, saya lari masuknya teh, yang tadinya jalan tuh lemes. Harusnya gitu, saya lari, ya Rasulullah ini umatmu. Wah nangis, nggak ada mikirin HP, saya gak kepikiran, tapi sedih jadi nggak ada dokumentasinya. Sedihnya ya, orang-orang kan bisa ya, saya udah keburu apa ya, pasti udah keburu seseneng itu gitu loh, akhirnya kayak nggak kepikiran apa-apa. Sedihnya ya jadi nggak ada dokumentasi, sedihnya itu berasa ya. Insya Allah nanti kesana lagi. Nah, maksudnya apa yang harus diambil dari eh, kisah ini ya, pengalaman saya, teman-teman nanti Ramadan lagi seneng-senengnya tuh di momen-momen Ramadan. Seneng puasa, seneng seneng apa namanya, tarawih sampai 23 rakaat tuh dilama-lamain, satu rakaat satu juz. Masya Allah ya. Terus Masya Allah pokoknya ya. Terus teman-teman lagi seneng-senengnya target baca Quran sampai sehari itu 5 juz. Masya Allah ya. Ya Masya Allah. Tapi tiba-tiba jeng 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 si tamu merah datang. Nah, bilang sama Allah, ya Allah sedih banget. Ya Allah, haidnya sekarang. Jangan, ya Allah kenapa sih harus haid sekarang? Nah, ya Allah sedih banget. Haidnya sekarang. Padahal lagi semangat banget ya Allah. Terus apa? Ya Allah, aku ridho deh haid karena ini adalah ketetapan darimu sebagaimana aku perempuan dan itu fitrahnya. Dan itu fitrahku. Ya, minta apa? Ridho dulu nih sama ketetapan Allah. Terus ya Allah, maka ridhoilah aku ya Allah
untuk si darah ini berhenti lebih cepat ya, tapi dengan ikhtiar yang engkau senangi, dengan cara yang mudah dan menyenangkan, dengan cara yang mudah dan juga membahagiakan. Misalnya teman-teman langsung tuh, orang-orang ngegodinnya kegacoan, tahu godin apa? Godin teh bahasa Indonesianya apa? Apa namanya kalau makan siang hari lagi puasa teh? Apa teman-teman? Coba ketik-ketik. Apa? Kalau aku mah ada godin ya. Apa? Makan siang hari mokel ya. Kalau orang-orang mokelnya kegacoan ya, kericis ya. Nah, kita mah mokelnya makan kurma. Kenapa? Karena dengan kurma itu makin deras teh keluar. Makin deras ya. Atau misalnya makan makanan sesuatu yang memang sehat dan itu tuh membuat darah tuh cepat keluarnya. Sehingga yang tadinya biasanya 7 hari, 8 hari, jadinya 3 hari, 4 hari, 5 hari misalnya. Kan itu usaha yang menyenangkan. Itu kan kita kan nggak apa namanya, nggak jadi sakit kan ke diri kitanya, kita nggak menyakiti diri kan? Enggak kan? Kecuali kalau misalnya di tembok ya, farji kita tiba-tiba disemen untuk memberhentikan haid, kan itu malu menyakiti. Disumpel, enggak kan? Nah, itu bukan hal-hal yang menyakiti lah intinya. Jadi nggak masalah kalau ikhtiarnya dengan yang, Allah senangi. Terus apalagi, dengan ikhtiar ini ya Allah maka ridhoilah aku untuk haidnya itu cepat sehingga aku bisa beribadah lagi dengan maksimal. Dan dengan ibadah ini, aku ridho kepadamu, aku bersyukur kepadamu dan engkau meridhoi aku. Udah, Allah yang kabulin. Sisanya gimana Allah. Belajar juga tuh dari situ kita tawakal. Betul? Ya. Insya Allah teman-teman bisa maksimal ibadahnya yang ada di sini. Kita Ramadannya juga bisa diterima amal ibadahnya ya. Karena itu paling penting. Allah terima amal ibadah kita ya, dan kita pun meridhoi atas semua ketetapan Allah. Allah pun meridhoi kita. Hadallahu a'lam. Dikembalikan ke Teh Syifa dan Teh Adel. Udah ingat namanya ya. Oke, silahkan. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak nih Telin atas penyampaian yang sangat mencerahkan dan juga menenangkan, masya Allah. Oke, ternyata teman-teman ya, maksimalnya Ramadan itu tidak hanya tentang puasa yang utuh ya, tapi tentang hati yang tetap terhubung kepada Allah dalam kondisi apapun. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, langsung ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita batasi hanya 3 pertanyaan terlebih dahulu. Telin gimana 3 pertanyaan? Oke, silakan raise Teman-teman hand. izin dulu sebentar ya, aku sebentar aja, sebentar banget. Nggak sampai 1 menit. Oke, gimana nih teman-teman semua? Masya Allah, sudah dicatat ya materi-materinya? Nanti jangan lupa ya teman-teman, hasil materinya di posting boleh di Instagram, terus di tag berteman Quran. Sudah, silakan. Oke. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Boleh untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Dipersilahkan. Jangan nanya yang hitung-hitungan ya. Sesuai tema nih. Jangan nanya hitung-hitungan. Ini kita bukan lagi ngomongin rumus ya. Jangan, nggak akan dijawab pertanyaan yang gitu. Ada Teh Saharia ya? Oke. Teh Saharia boleh on cam? Bisa on cam? Silahkan. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Iya. Bagaimana ya cara mengganti bagaimana cara mengganti puasa kita yang udah 2 tahun lalu? Soalnya kan pas hamil terus menyusui belum diganti sampai sekarang. Kan udah banyak banget itu di kodo atau cukup bayar vidya aja? Oke.
Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dulu Kak Saharia. Waktu itu khawatirnya sama bayinya, sama diri teteh atau sama diri teteh aja? Waktu pas hamil itu aku khawatir sama diri aku sama bayinya. Oke, maka teteh gini ya, mau itu khawatir sama diri sendiri, mau khawatir sama bayinya atau mau keduanya, tidak bisa digantikan puasa itu dengan fidyah. Ya, ini yang perlu diperhatikan nih untuk setiap perempuan karena tuh tetehku kemarin ya, ada yang bilang, udah fidyah aja nggak usah puasa. Allahu Akbar. Puasanya bisa diganti sama duit. Kalau Ya gitu ada saya yang mau ya. ya. Ya, enggak, tar dulu. Jadi nggak bisa, ya. Kalau gitu saya juga mau mengganti puasa pakai duit ya, nggak bisa, ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Fidyah iya, puasa juga iya. Cuma karena posisinya ini Teh Saharia itu abis hamil itu apa, menyusui, nah ada uzur lagi untuk kemudian tidak mengqadha puasanya, ya. Apa yang terjadi? Maka si puasanya itu tetap ya, puasanya tetap, fidyahnya, juga tidak dikali lipatkan. Cuma sampai pertemuan Ramadan selanjutnya ya, ketemu sama Ramadan selanjutnya langsung fidyah. Fidyahnya enggak, sorry, fidyahnya karena khawatir, sama bayi dan dirinya, bukan karena ketemu sama Ramadan selanjutnya. Maka fidyahnya itu langsung, ya misalnya, karena 2 tahun nih nggak puasanya berarti kan 60 hari. Atau misalnya, 30 hari dulu deh, setahun tuh nggak puasa. Nggak puasa, di tahun tersebut Ramadan nggak puasa tuh 30 hari. Maka fidyahnya adalah sebesar 3 mud. 30 mud, sorry. 1 harinya itu 1 mud ya. Nah sekitar, 3/4 kilo, 3/4 liter lah ya, atau mau digenapin aja 1 liter. Jadi 30 kilo. Dan ini wajib beras, karena di Indonesia. Jangan diganti nasi, jangan diganti duit. Nah ini, apa namanya, sependek pengetahuan saya ya, kalau saya tuh, apa, menyampaikan apa yang saya pahami dan yang saya amalkan. Kalau misalnya teman-teman ada nih, "Oh Teh, tapi ada nih program fidyah dari, lembaga apa. Nah, itu cari tahu dulu hukumnya sebelum teman-teman melakukan. Jangan karena ini lembaga terpercaya, teman-teman langsung lakukan, tapi nggak tahu ilmunya, jadi ngangong-ngangong. Ya, kalaupun misalnya memang mereka berlandaskan hukum, berarti lebih bagus, tapi kita harus tahu ilmunya. Nah, karena yang saya pahami itu adalah harus wajib pakai beras dan hitungannya juga pasti ya. Kalau pakai hitungan uang itu adalah, pakainya hitungan berat kurma. Jadi bukan hitungan beras. Oh, sekilo 14.000 berarti 14 kali 30, nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Nah, dah 30 kilo. Si, berasnya ini diberikan kepada fakir miskin. Kita yang cari, silakan ya. Niat saya fidyah karena Allah Ta'ala, udah, kayak gitu. Nah, satu fakir miskin itu bisa lebih dari 1 mud. Misalnya mau 30 mud ini ke 1 orang, silahkan. Atau mau dibagi-bagi, mau dibagi 2, 15, 15. Atau mau dibagi 3, 10, 10, 10, silahkan. Yang jelas, satu fakir miskin tidak boleh kurang dari 1 mud. Jangan 1 mud ini dibagi-bagi. Udah mah 1 mud, terus dibagi 2, dibagi 3. Makin sedikit orang dapat berasnya ya. Jangan. Kayak gitu ya. Nah, niat dalam hati. Disebutkan sambil dalam hati boleh, tapi yang penting itu dalam hati. Kemudian, habis itu tetap diganti puasanya, dicicil. Ya, dicicil. Kewajiban puasa ini tetap ada, ya. Nggak bisa digantikan oleh fidyah. Dia tetap wajib diganti puasanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Oke, terima kasih Teteh atas jawabannya. Gimana nih Kak Saharia? Sudah paham? Sudah paham, makasih ya. Aku nggak bisa on cam soalnya lagi ada kerjaan. Nggak apa-apa, Teh, Aku semangat. dengar kok. Ya, Gak apa-apa Teh. Oke, ya untuk makasih Kak Lina. Sama-sama. Syukron. Alhamdulillah. Cocok minyak tengok 1 om. Karya Nah, makan 1 om. lagi ada kerjaan. Kasihan. oke, lanjut. Ada yang raise hand lagi? Tidak ada ya? Oke, aku baca yang di chat kali ya Teh ya, nggak apa-apa. Monggo.
Ada dari Temirda Febrianti nih dari Makassar nih. Pertanyaannya, izin baca Teh. Teh kan tadi dibilang boleh baca Quran pada saat haid. Jadi boleh pegang mushaf juga. Oh iya, saya lupa ngomongnya. Boleh, tapi yang tafsir, Quran tafsir. Cuma nggak boleh sentuh ayatnya. Jadi sentuh bagian yang ada artinya aja, yang bahasa Indonesia atau tafsirnya, ya. Kan ada tuh tafsir tuh kan nggak bahasa Indonesia terus ya. Ada tafsir bahasa Arab gitu ya. Intinya pegangnya yang tafsirnya, bukan pegang ayatnya. Itu boleh. Tapi kalau apa lebih enak pakai HP. Karena kalau HP itu tidak termasuk mushaf. Ya, kan dia layar ya. Dia tidak termasuk mushaf kalau dia. Jadi mushaf itu adalah sesuatu apapun yang ditulisi dengan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau HP kan tidak begitu ya. Kecuali HP-nya di sini ditulisi sama teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, jadi mushaf tuh disentuh sama kita nggak boleh. Kayak gitu ya. Itu. Kalau ini kan layar posisinya terus di dalam layar tersebut, jadi nggak jadi mushaf gitu. Kalau kata guru saya seperti itu. Jadi betternya mending pakai HP. Dah, lanjut. Oke, teman-teman yang bertanya mohon sesuai dengan tema ya. Oke. Oh, itu tuh. Aku langsung bacain aja kali ya Teh Syifa dan Teh Adel ya. Boleh Teh. Oke, Teh Adel, terima kasih. Ini ada yang bertanya, apakah doa tadi boleh dibaca ketika sedang haid? Soalnya hari ini saya sedang haid, boleh. Bismillah, tahun ini puasanya bisa full. Amin. Amin, ya. Amin. Ini juga saya udah deg-degan nih. Kenapa coba? Karena bulan lalu itu saya haid tanggal 14. Sekarang tanggal 15 belum haid, ya. Sedangkan puasa itu udah ada ketetapan itu antara tanggal 18. Cuma kalau pemerintah kan belum ada ya. Belum disonding ya pemerintah ya, belum lihat hilal. Cuma kan setidaknya udah ada perkiraan tanggal gitu. Waduh, takutnya pas pertama haid malah nggak ikut. Ya Allah, tolong gitu ya, boleh. Jadi nggak apa-apa baca doa dari sekarang ya. Teh mau tanya kalau suci dari haid tandanya apa? Ini ada di konten, silakan cek ya. Tanda suci dari haid itu ada di konten saya, silakan, bener ada ya. Penjelasannya juga mudah dipahami, silahkan cari ya. Iya, nanti di-share-nya di grupnya berteman Quran ya. Jadi yang belum masuk grup nggak dapat doanya. Sekarang ya, nanti habis Zoom langsung DM ya, berteman Quran. Ketika gini, Teh mau ikut Zoom, mau ikut grupnya. Nah, nanti dikirimnya lewat ke Teh Atifah. Lanjut. Assalamualaikum Teh Lin, untuk baca Quran ketika haid dengan niat belajar atau berzikir tapi melanjutkan bacaan Quran sebelum haid boleh, nggak masalah. Niatnya dalam hati, niat dalam hati. Ya, seperti itu. Ya, udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, kalau hanya goresan coklat termasuk darah haid bukannya? Soalnya sebelum haid juga udah nggak dibaca, nggak akan dibahas ya. Itu sama rumus nanti belajarnya Teh. Gini ya, ini saya kasih jawaban yang sangat singkat aja. Haid itu nggak berarti harus banyak. Istihadah juga nggak berarti harus sedikit. Jadi, kalau teman-teman keluar flek atau keluar darah deras, itu belum tentu haid, belum tentu juga istihadah. Gimana cara menentukannya? Ya belajar rumusnya. Gimana cara belajar rumusnya? Ikut kelas saya ya. Ikut, Neng. Itu kotoranmu loh, itu haidmu, itu darahmu. Masa mau terus tanya-tanya orang? Nah, jangan ya. Silakan ikut kelas saya. Saya bener-bener nanti jelasinnya pakai bahasa bayi banget ya. Ditemenin sampai insya Allah paham. Asal ada kemauan belajar, saya akan bersamai insya Allah. Ikut kelasnya gimana? Jadi promosi Teh Atifah. Nggak apa-apa nih Teh Atifah. Tapi belum ada sih Teh. Belum ada batch selanjutnya. Teh Lin izin apa ya? Boleh underscore ngaji asik ya. Nanti di Instagram underscore ngaji asik ya, underscore ngaji asik. Belum ada kelasnya tapi
nanti bakal ada kok kelas Ramadan. Nah, itu bisa ditanyain nanti di kelas Ramadan. Ya, _ngaji asik gitu. Silahkan. Makanya belajarnya dari lama. Tapi teh kan harusnya tahunya sekarang. Gak apa-apa. Apa namanya? Kaget dia. Bocor. Pakai apa kalau bocor tuh di chatnya? Lupa lagi. Di iklan. No drop ya. Oh, no drop ya? No bocor. Mikir harus pakai no drop dulu. Nah, itu ya, silakan. Nggak apa-apa. _ngaji asik ya, _ngaji asik silakan. Nanti belajar. Nggak apa-apa, dari sekarang aja belajar. Ya, atau misalnya mau lihat dulu konten-konten saya, nggak masalah. Setiap batch beda-beda ya materinya. Nggak ini apa namanya? Nggak tentu, cuma kebanyakan ya emang setiap batch itu ada beda-beda, cuma kalau misalnya untuk kebanyakan di dalam ngaji asik itu ya ngebahasnya haid nifas istihadah kayak gitu. Cuma untuk Ramadan kali ini ya ada fikih puasanya. Wah, jadi ke-spill nih. Ada fikih puasanya, ada bahasan nuzul Qur'annya oleh Masya Allah ya, ada salah satu lama yang memang beliau itu mentafsirkan Al-Quran tapi pakai bahasa Gen Z. Terus juga ada bahasan zakat fitrahnya seperti itu. Nah, nanti akan ada tanya jawab soal darahnya kayak gitu ya. Itu nanti belajar di sana, silahkan. Takut ketinggalan, pantengin itu ya story-nya ya. Nah, berteman Quran juga insya Allah nanti ngadain ya. Insya Allah ya, Masya Allah. Oke, dah ada lagi? Teh izin. Tanya mewakili teman puasa tahun kemarin kan belum diqodho. Lalu tahun sekarang qadarullah Allah titipin amanah di rahim teman saya. Nah, Ramadan sekarang lagi mabuk-mabuknya itu gimana teh? Yang tahun lalu fidyah, tapi dihitung tetap qodho puasanya tetap dijalankan. Fidyah ya. Kenapa fidyah? Karena sampai ketemu Ramadan belum diqodho. Sampai akhirnya hamil. Ya. Ramadan kali ini kalau misalnya nggak puasa. Kalau nggak puasa berarti fidyah ya. Selama dia tidak puasa, misalnya cuma sampai trimester pertama, tapi kan masih di 1 bulan pertama ya. Nah, masih di trimester pertama. Maka misalnya 30 hari lah. Ya udah, berarti fidyahnya itu ditambahkan dengan yang tahun lalu itu. Nah, kodonya tuh berarti 30 tambah berapa? Kayak gitu ya. Nanti kodonya setelah bisa mau kodok. Gitu. Tetap dicicil. Sip? Ada lagi? Udah kali ya? Sampai jam berapa sih? Oke, ya alhamdulillah. Mungkin cukup ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih juga Teh Lina yang udah menjawab dengan bahasa bayi yang kita jadi mudah mengerti nih Teh. Alhamdulillah. Iya, baik. Alhamdulillah sahabat berteman Quran, kita telah di penghujung acara kelas Ramadan series pagi hari ini. Kelas pertama bersama dengan Telina terkait dengan haid itu ternyata nggak mengganggu kita juga ya di ibadah Ramadan. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakuin seperti yang tadi Telina sampaikan ya. Kita bisa bersedekah, bisa juga tetap bertilawah, tapi tidak dengan memegang tulisan ayat Quran ya Teh ya. Betul ya Teh. Ya, jadi itu dia highlight ya teman-teman. Dan sebenarnya aku juga khawatir nih sama kayak Telina. Tapi semoga aja ini ya. Nanti akan di-share juga doa-doanya dan teman-teman juga bisa dipraktekkan langsung ya. Baik, sebelum itu kita dokumentasi terlebih dahulu bersama Teh Lina ya. Oke, teman-teman silakan bisa on kamera terlebih dahulu. Oke, udah lumayan nih, banyak nih. Ya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih Telina, semoga ilmunya juga jadi berkah ya Teh ya, jadi jariah kita bisa langsung praktekkan. Oke, yuk silakan teman-teman. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menitan ya untuk bersiap-siap. Ayo. Ya udah Ayo. juga Nanti yang on cam dikenal mukanya sebagai penghuni surga. Didoain nih wajahnya nih, saya lihat satu-satu ya. Nih. Dilihat nih satu-satu. Masya Allah. Nih Allah, tolong nih wajah yang saya lihat ini. Tolong diundang ya Allah dengan cara yang mudah ya Allah. Tolong diundang dengan cara yang mudah ya Allah.
Nih, yang saya lihat nih wajahnya nih, senyumnya, masya Allah tuh kerudungnya ya. Pokoknya yang saya lihat temboknya, yang saya lihat langit-langit kamarnya ya. Tuh, ada yang saya lihat kacamatanya, yang saya lihat alisnya. Ya Allah, nih semuanya diundang. Ayo, Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillah sudah udah lumayan. banyak lah ya. Ya, silakan mungkin Teh Nusaibah boleh tolong dibantu untuk screenshotnya ya. Oke, oke, nggak apa-apa Teh. Ya sip. Oke, kita aba-aba dulu dengan senyum terbaiknya. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi guys. Oke, sekali lagi yuk. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih banyak Teh Lina yang telah menyampaikan ilmunya yang bermanfaat sekali dan relate untuk kita para ciwi-ciwi. Semoga jadi pahala juga untuk Teh Lina. Baik, Amin, Allah amin. silakan mungkin untuk Teh Lina melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak atas materinya kepada Teh Lina. Oke, terima kasih banyak juga ini buat teman Quran dan semua yang terlibat, termasuk Teh Atifah ya, hatur nuhun pisan ini sebagai founder memberi kepercayaan saya. Terus juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu, semoga segera umroh kita bareng-bareng. Amin, ya Allah, amin. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Lina. Iya. Baik, alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak. Tapi jangan live dulu ya teman-teman. Kita akan menginformasikan terkait dengan e-journal yang tadi di awal sudah disampaikan ya. Jadi teman-teman bisa akses e-journalnya. Silakan mungkin Teh Nusaibah bisa dibantu untuk share screen-nya. Nah, jadi di sini alhamdulillah buat teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Albrezah. Yaitu produk nah Breza ini ya, teman-teman bisa cek juga di Instagramnya. Itu beliau juga sedang mengadakan giveaway jurnal pink kita para ciwi-ciwi sangat cocok banget dan juga full versionnya. Jadi di sini teman-teman bisa scan QR yang ada di layar. Itu merupakan beginner jurnal Ramadannya dan cukup lengkap. Tapi teman-teman kalau mau untuk lebih lengkapnya lagi bisa ikut giveaway di akun Instagram Abreza ya. Silakan yuk, boleh di scan-scan. Ayo teman-teman di scan, ini free loh. Nah, ya mumpung free dan juga bisa jadi teman perjalanan di selama Ramadan ini gitu. Jadi teman-teman bisa tracking nih progres Ramadannya udah sejauh mana, terus juga sesuai nggak sih sama target, terus nanti goalsnya tercapai nggak nih teman-teman. Iya, betul Tadi banget. tadi ada aku sempat tanya juga kalau ternyata banyak yang memang targetnya hatam, juga tahajudnya lebih rutin. Nah, ini bisa di tracking lewat dengan Ramadan Planner ini atau Jurnal Planner. Oke, bagaimana? Sudah. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman silakan bisa scan QR code yang ada di layar dan isi formnya ya, teman-teman jangan lupa. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah semua? Siap. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih baik teman-teman. Jangan lupa cek Instagramnya Albreza juga ya, teman-teman. Di situ ada giveaway-nya, jadi bisa dapat kesempatan untuk dapat full versionnya. Minta linknya error. Oke, mungkin boleh dibantu untuk linknya atau hanya tersedia QR code-nya aja, bagaimana ini Teh? Oke, di grup nanti akan di-share ya, jadi teman-teman pastikan udah masuk ke grup kajian Ramadan. Baik, Ya, terima kasih banyak teman-teman. teman-teman jangan lupa ya untuk join. Kalau yang belum join boleh DM berteman Quran biar dapat info-info lainnya. Oke, alhamdulillah ya Kak Syifa. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik kita semua. Bukan hanya secara ibadah, tapi juga secara penerimaan diri dan kedekatan hati kepada Allah. Nah, sahabat berteman Quran,
Kami mohon maaf apabila selama memandu kajian hari ini, bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami selaku MC, Adel dan Syifa, pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Sampai in jumpa next. di kelas selanjutnya, teman-teman.